Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Tri Susilo. Saya mahasiswa PPG Daljab UNY tahun 2020, jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 20321299015. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Wonogiri. Dengan ini saya siap melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita bertemu lagi kaitannya dengan pembelajaran matematika. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Mungkin salah satu dari Anda bisa memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Arbani. Pada hari ini sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, tidak ada yang sakit dan kabarnya hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Ini sudah banyak yang bergabung. Sudah ada Akbar, Ayu, Mas Arbani, Elsa, Galih, Mutiara, Nugrahaning, Retnaning, Rizal, Rose, Salwa, Sekar, Yoga, Anissa, Fahreza, Rizdan, Anissa Desta. Nah, ini sudah banyak sekali. Nanti selain Pak Guru absen di Zoom ini, Pak Guru kirim link absen nanti di WA Group ya, nanti langsung absen saja. Selanjutnya Pak Guru akan share screen kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Ya. Sudah, Pak. Ya, ini materi yang akan kita pelajari yaitu statistika. Untuk materinya adalah modus data kelompok. Untuk kompetensi dasar, di sini ada dua, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian untuk indikator pencapaian, intinya ada 6, indikator 3.2.8. Yaitu siswa mampu menentukan modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian 3.2.9, siswa mampu menentukan modus yang disajikan dalam bentuk histogram. 3.2.10, siswa mampu menentukan modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian 3.2.11, siswa mampu menentukan modus yang disajikan dalam bentuk histogram. Kemudian untuk yang keterampilannya, yaitu 4.2.1 menyajikan masalah yang berkaitan dengan data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang 4.2.2 yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan
data hasil pengukuran dan pencacahan dalam histogram. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, intinya hampir sama dengan IPK yang saya sampaikan tadi, ada 6 juga. Untuk media yang kita gunakan adalah materi ajar dan PPT, kemudian untuk teknologi yang kita gunakan adalah Excel. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, di sana ada 2 kampus yang istilahnya mentereng ya. Nah, ada STAN sama STIS. STAN dan STIS ini adalah suatu kampus negeri yang nanti di sana banyak belajar kaitannya dengan statistik. Jadi saat ini kita belajar statistik di SMA akan menjadi modal awal yang bagus buat Anda nanti misal ingin masuk di kedua perguruan tinggi ini. Nah, ini motivasi untuk Anda. Semoga dengan motivasi ini Anda belajarnya sungguh-sungguh dan apa yang mungkin dicita-citakan kaitannya dengan masa depan nanti bisa capai. Kemudian untuk persepsi, waktu SMP Anda pasti sudah belajar statistika. Nah, kaitannya dengan modus. Di sana ada modus data tunggal. Kalau SMP kan datanya data tunggal. Kalau SMA ini nanti datanya data kelompok ya. Nah, di sana ada nilai, ada 4, 6, 6, 5, 7, 7, 6, 8. Berarti kalau disuruh mencari modusnya, modus ini berapa? 6 sama 7. Ayo, banyak 6 atau banyak 7-nya? Banyak 6. 6. Ya, berarti modusnya berapa? 6. Modusnya 6. Kemudian kita lanjut lagi. Kita sudah belajar kemarin waktu pertemuan pertama kaitannya dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, kita harus ingat kembali, dalam mencari modus data kelompok, kita harus tahu batas bawah kelas itu berapa, tepi kelas itu apa, interval itu apa. Ini di kelas pertama, yang 54 itu merupakan apa kalau dari ketiga ini? 54 itu. Batas kelas. Batas kelas, berarti batas bawah kelas pertama adalah 54. 54. Batas atas kelas pertama adalah 56. 56. Kemudian kalau ditanya tepi kelas, tepi ada 2, tepi bawah dan tepi atas. Kalau tepi bawah, kelas pertama berapa? 53,5. Iya, 53,5 karena batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas kelas pertama? 56,5. 56,5. Kalau misal dicari intervalnya, berarti menghitungnya 54, 55, 56. Berarti intervalnya ada 3 ini tadi. Jadi intervalnya 3, 54, 55, 56. Oke, selanjutnya ini problem awal. Ada sebuah desa yang namanya itu Galak Jaya, Desa Galak Jaya. Ada penghasilan tiap bulan di sana, ada beberapa warga, penghasilannya ada 5 juta, 1,5 juta, 500.000, 700.000, 15 juta juga ada, kemudian ada 3 juta, 3,5 juta, 4 juta, 800.000. Kira-kira, ini kan Pak Guru sudah menghitung, dan ternyata penghasilan rata-ratanya 5 juta. Ya, itu secara keseluruhan sebenarnya terwakilkan atau tidak penghasilan 5 juta itu untuk keseluruhan? Terwakilkan atau tidak? Iya. Terwakilkan. Apa ya? Tidak.
Tidak, ya harusnya tidak. Karena apa? Reratannya 5 juta. Di sini masih ada ya keluarga yang penghasilnya 500.000, 700.000, sama 1,5 juta. Lah ini rata di sini tidak bisa digunakan. Maka dari itu modus ini menjadi bermanfaat ketika kita ingin menunjukkan data mayoritas dari suatu populasi. Jadi ada kekurangan dari min yang nanti ditutupi dengan modus data kelompok ini. Jadi karena perbedaan yang sangat jauh antara penghasilan di suatu desa itu, jadi modus adalah hal yang paling masuk akal untuk kita gunakan dalam menghitung persoalan ini. Oke, kemudian untuk materinya kita masuk materi modus. Mungkin Anda juga sudah membaca di share-sharean saya di Google Classroom kaitannya dengan bahan ajar. Modus di sini rumusnya TB plus D1 per D1 plus D2 kali I. TB itu adalah tepi bawah, I adalah interval, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah ini ya, jadi yang Anda pelajari kemarin bisa diaplikasikan ke sini. Ini untuk contoh modus data kelompok, kita akan cari yang mendasari modus itu sendiri. Berarti modus itu didasarkan pada apa kalau data kelompok? Kalau data tunggal kan didasari pada nilai yang terbanyak. Kalau data kelompok didasari pada apa? Ayo. Frekuensi paling banyak dari kelas. Oke, Mbak Elsa sudah menjawab frekuensi paling banyak dari suatu kelas. Jadi di sini frekuensi terbanyak adalah 18. Nah, ini nanti kita lingkari. Kemudian kita akan cari D1 dan D2. D1 itu adalah selisih antara data 8. modus. Ya, 18 dikurangi berapa? 6. 6 atasnya. Iya, berarti jawabannya adalah 12. 12. Ya, D1 12 ya. Kemudian D2 berapa? 18 dikurangi 9. Ya, 18 kurangi 9 berarti 9. Nah, di sini di kelas keempat, tepi bawahnya berapa? 64,5. 64,5. Oke, karena di sini 65 dikurangi 0,5, jadi 64,5. Oke, berarti jawabannya adalah ini ya. Nah, ini TB-nya 64,5, D1-nya 18 dikurangi 6 tadi 12, D2-nya 18 kurangi 9 sama dengan 9. Intervalnya di sini tadi di 69,5 ini adalah tepi atas, dikurangi 64,5 adalah tepi bawah, hasilnya adalah 5. Atau bisa dihitung dengan seperti ini. 65, 66, 67, 68, 69. Nah, jadi ada 5. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya ini ke dalam rumus. Dan hasilnya 64,5 ditambah 2,86, 67,36. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang nantinya bisa kita cermati dan bisa Anda jadikan pertanyaan tantangan. Ini adalah pertanyaan yang mengasah kreativitas Anda, mengasah critical thinking Anda. Jika dihitung dengan cara data tunggal kan yang disebar seperti itu toh, disebut satu-satu itu toh. Nah, kira-kira jawabannya akan sama atau tidak bila dihitung dengan modus data kelompok ini. Nah, ya kira-kira jawabannya sama atau tidak. Ini nanti
buat pertanyaan Anda, direnungkan di rumah. Untuk besok pertemuan selanjutnya kita evaluasi. Atau nanti kita evaluasi untuk pertemuan akhir ini nanti. Kemudian untuk yang kedua, yaitu contoh data modus yang disajikan dalam histogram. Histogram bentuknya seperti ini. Pertemuan pertama sudah Pak Guru jelaskan kaitannya dengan histogram. Di bawah ini adalah data tepi kelas. Ada tepi kelas pertama, tepi bawah kelas pertama, tepi atas kelas kedua. Nah, di sini cara mudahnya Anda tinggal lihat diagram atau histogram yang paling tinggi berapa? 14. Ya, di 14 ini kita cari D1. D1 itu berarti bawahnya ini, depannya ini. Berarti berapa? D1. 14 kurangi 10, jawabannya 4. Ya, benar sekali Mbak Elsa Rofiana ya. Kemudian untuk D2, 14 kurangi 12. Ya, jadi 2. Di sini ada tepi bawah kelas yaitu 45,5. Ini adalah tepi bawah kelas dan ini 50,5 adalah tepi atas kelas. Intervalnya tinggal 50,5 dikurangi 45,5. Dan jawabannya adalah ini. Ini apa unsur-unsurnya di modus yang didapat. Kemudian ini hasilnya. Tepi bawahnya 45,5, kemudian 4 dibagi 4 plus 2 dari D1 dan D2 dikali intervalnya 5. Tinggal dijumlahkan 45,5 tambah 3,33 hasilnya 48,83. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah LKPD. Sudah Pak Guru kirim di Google Classroom Anda, ada 3 soal. Ada 3 soal, Anda kerjakan secara kelompok. Kelompoknya ya 3 kemarin ya. Kelompoknya 3, boleh lebih tapi nggak boleh lebih dari 4. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Ya, sudah. Terima kasih sudah mengerjakan. Sudah dikirim di Google Classroom juga ya. Hasil dari diskusi kelompok ini nanti akan saya buka hasilnya. Sudah dikirim di Google Classroom. Sudah ada tampilan Google Classroom? Sudah, Pak. Ya, kelompoknya Mbak Ayu. Mbak Ayu ada. Mbak Ayu ada, Mbak Ayu? Ada. Ada. Ya, kita buka kelompoknya Mbak Ayu. Nah, hasilnya nanti kita bandingkan dengan kelompok yang lain. Ini kelompoknya Mbak Anggun, Mbak Ayu, Mbak Rahmadita, sama Mbak Siva. Ini untuk soal yang pertama. Nah, ini kelihatan jelas ya? Jelas. Ya, Jelas, ini Pak, jelas. di sini kita cari modusnya dari tabel distribusi frekuensi. Frekuensi terbanyak ada 12, ya sudah benar.
Ini tepi bawahnya juga sudah benar, panjang kelas sudah benar juga. Selisihnya juga sudah benar, ini 4, D1, D2-nya adalah 6. Ya, jawabannya, ya ini sudah benar ya. Untuk teman-teman yang lain, sudah sama atau ada perbedaan? Sama. Oke, sama. Berarti tidak ada yang ada pendapat lain ya. Ini sudah benar. Kemudian selanjutnya di sana ada tabel distribusi frekuensi. Kelompok Mbak Ayu ini membuat tabelnya terlebih dahulu, ya nggak apa-apa. Kalau Pak Guru ngajarnya kan tadi langsung. Ini buat tabel dulu. Dan hasilnya 10,5 tepi bawah ya. Intervalnya 11, 2, berapa itu? 11, 12, 13, ya benar 3. D1, 30 kurangi 20, ya benar. Ya benar. Ada yang berbeda? Jawabannya sudah masuk akal ini? Ada yang berbeda? Tidak. Ya, 12,5. Ya, tidak. Kita lanjut di yang ketiga. Nah, ini soalnya soal HOTS. Jadi Anda harus benar-benar memahami dulu. Nah, di sini ada totalnya itu 60. Dan ini dicari dulu. Benar totalnya ini. Jadi ada A dan B di sini. A dan B di atas ini harus dicari dulu. Harus dicari. Nah, hasilnya 60 sama dengan 49 tambah A plus B, 49-nya diarahkan ke sini, ini sudah benar. Modusnya 48 dari yang diketahui, frekuensi terbanyak 17. Oh, berarti frekuensi terbanyak ini, iya karena jumlah dari A plus B hanya 11. Jadi tidak mungkin A, B ini lebih dari 17, itu tidak mungkin. Dan hasilnya ini, X ini dapat karena kelompok dari Mbak Ayu memisalkan B-nya adalah X ya, boleh? Ya. Hasilnya juga sudah benar. Ya. Ini ada perbedaan untuk kelompok lain? Tidak. Tidak. Oke, berarti untuk pembahasan LKPD sudah selesai. Nah, ini kegiatan 3 kita sudah bahas tadi dari forum Google Classroom, kita bahas bersama, kelompok-kelompoknya juga sudah. Kemudian ini kita akan memanfaatkan Excel untuk mencari modus. Pak Guru akan mengajari Anda kaitannya dengan pemanfaatan Excel. Ini sudah dilihat Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita akan mencari tepi bawah terlebih dahulu. Di sini tepi bawah, dan yang sampingnya adalah tepi atas, itu aja. Atas. Tepi bawah kan batas bawah dikurangi 0,5 kan? Iya, Pak. Ya. Berarti ini batas bawahnya adalah 50. Ini Anda klik aja 50 di kolomnya itu, kemudian dikurangi 0,5. Nanti tinggal enter aja. Hasilnya 49,5. Benar ya? Ini contoh soal yang pertama tadi. Kita tinggal cari ditarik aja. Diambil bawah pojok kanan bawah, tinggal ditarik, hasilnya sudah ketahuan semua. Jadi Anda tidak usah mikir. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita cari tepi atas, berarti ditambah 0,5. Enter aja, tinggal ditarik lagi. Sudah dapat tepi atasnya. Dan ini pasti sudah sesuai semua. Dan selanjutnya tepi bawah. Tepi bawah, kita akan cari modus. Kelasnya ini, berarti tepi bawahnya adalah ini, tinggal klik terus enter, muncul 64,5. D1 berarti 18, ya toh? Ini tinggal sama dengan 18 dikurangi atasnya. Jawabnya 12.
Kemudian ini diklik lagi 18-nya, dikurangi bawahnya, jawabannya itu. Kemudian intervalnya tadi dikurangi kan, ini dikurangi klik ini. Nah, hasilnya 5. Tinggal dicari modusnya sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung tadi D1 ya toh dibagi D1 ditambah D2. D1 tambah D2 dalam kurung dikali Interval. dikali intervalnya. Intervalnya tadi berapa? Kali 5. Ini ya. 5. Tutup kurung langsung di enter. Jawabannya 67,36. Ya, tadi kita lihat dulu jawabannya berapa tadi. Nah, jawabannya 67,36. Sama dengan apa yang kita cari dengan Excel tadi. Nah, itu ya. Kemudian karena kita sudah belajar semuanya kaitannya dengan modus, kemudian kita memanfaatkan TPAJK teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuka evaluasinya yang sudah saya kirim di grup. Kemudian Anda bisa mengerjakannya. Saya beri waktu sekitar 30 menit karena ada beberapa soal yang kaitannya dengan hot. Kemudian selanjutnya adalah simpulan. Mungkin dari salah satu dari Anda bisa memberikan simpulan kaitannya dengan kegiatan pada hari ini. Saya, Pak. Oh iya, Mbak Mutiara. Silakan Mbak Mutiara. Menurut saya, hari ini saya sudah mempelajari modus data kelompok, baik yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian saya juga belajar menemukan modus menggunakan Microsoft Excel. Iya. Oke, jadi kita sudah melalui apa saja yang sudah disebutkan oleh Mbak Mutiara tadi. Terima kasih simpulannya dari Mbak Mutiara. Kemudian refleksi pembelajaran. Mungkin salah satu dari Anda bisa memberikan sedikit refleksi terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin ada saran atau apa yang bisa disampaikan? Ada, Pak. Ya, coba. Untuk kegiatan yang saya lalui hari ini, Pak, sebenarnya banyak manfaat yang saya dapat. Seperti pada bagian Excel tadi, saya bisa sekaligus belajar matematika dan teknologi. Untuk kedepannya, Pak, saya ingin media belajar statistik yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Mbak Elsa sudah memberikan kaitannya dengan kita belajar hari ini. Tadi sudah menerangkan banyak manfaat belajar matematika dan Excel, jadi sekaligus bisa dipelajari tadi. Kemudian Mbak Elsa pengen untuk kedepannya dapat media yang lebih banyak kaitannya dengan pembelajaran statistika. Oke, untuk kedepannya Pak Guru akan memfasilitasi Anda terkait tadi yang salah satu refleksi yang diberikan oleh Mbak Elsa. Kemudian untuk yang lain bisa nanti mengisi kegiatan refleksi pada form yang sudah saya tulis, yaitu ggg.gg/refleksi modul, terus nama saya, dan nanti bisa Anda curahkan apa kekurangan pembelajaran pada hari ini, kemudian sarannya apa, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak Guru akan memperbaiki apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Elsa tadi, yaitu memberikan media yang lebih bervariatif, lebih banyak selain Excel. Jadi Anda bisa lebih belajarnya lebih semangat seperti itu ya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut kaitannya dengan materi,
Anda bisa masuk pada blog Pak Guru, yaitu yang ini. Langsung saja nanti akan muncul kaitannya dengan materi main modus median. Selanjutnya kita akan belajar median. Berarti Anda download materi, materinya nanti median. Kemudian bisa komentar di sini juga, mungkin kekurangannya apa, kemudian materi yang diinginkan seperti apa, bisa komentar di postingan blog Pak Guru ini. Oke, mungkin itu saja. Saya Enzo terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian Pak Guru mohon maaf kalau misal ada salah kata saat memberi pembelajaran. Apabila Pak Guru juga kurang memperhatikan Anda satu-satu karena ini keterbatasan teknologi juga. Dan Pak Guru mohon maaf kalau misal materi yang Pak Guru sampaikan terlalu cepat ya. Dan kita tadi sudah belajar banyak kaitannya dengan modus data kelompok, belajar dengan Excel juga. Itu poin penting besok kalau Anda bekerja, sudah bisa menggunakan Excel untuk mencari statistik itu sendiri. Nah, itu poin penting yang kita dapat hari ini. Ya, itu saja. Mungkin salah satu bisa mimpin untuk berdoa untuk penutupan. Mas Adigian bisa dipimpin untuk berdoa. Iya, Pak. Ya. Sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan ibadah masing-masing agar diberi manfaat dan selalu diberi kesehatan selalu. Amin. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Adigian. Kemudian terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.